Perkenalkan, nama saya Giovanni Nofri Simanjuntak. Saya dari kelas pagi A3, NIM 1810416705. Saya beralamat di Jalan Purnama 1, Gang Purnama Indah 1 Dalam. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Adi Mursalin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin telah membimbing saya untuk membuat proposal perbandingan 5 jurnal ini. Baiklah, kita mulai ke slide yang pertama. Bab 1. Latar belakang. Jurnal yang pertama, pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Giant Dep Store cabang BSD Tangerang. Danok Sunarsi, Jurnal Ekonomi, Manajemen Bisnis. Jurnal yang kedua berjudulkan pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di PT Hasirat Abadi Batnotan. Pembuatnya adalah Calvin L. Waragi dan Atji Tumber dan juga Merlin N. Karuntu dari jurnal EMBA. Jurnal yang ketiga, pengaruh bauran pemasaran retail terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh. Nama pembuat Yuda Melisa dari jurnal manajemen. Jurnal yang keempat, peranan bauran pemasaran atau marketing mix terhadap peningkatan penjualan, sebuah kajian terhadap bisnis restoran. Nama pembuat Rina Rahmawati, jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Universitas Negeri Semarang. Jurnal yang kelima, pengaruh bauran pemasaran produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian di konsumen di minimarket atau Alfamart dan Indomaret. Nama pembuat Igede Marendra. Slide selanjutnya, persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh bauran pemasaran. Dari kelima jurnal tersebut menunjukkan permasalahan tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Perbedaan kelima jurnal tersebut adalah terletak pada volume, tahun pembuatan, serta keputusan pembelian terhadap setiap barang dan analisis penelitian kelima jurnal tersebut. Slide selanjutnya, latar belakang jurnal pertama. Dengan berkembangnya industri tekstil yang semakin pesat saat ini, membuat konsumen semakin mudah untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan seleranya masing-masing. Seiring dengan itu, persaingan di dunia industri tekstil khususnya pakaian pun semakin ketat di antara para produsen yang bersaing dalam memperebutkan konsumen. Oleh karena itu, para produsen lebih dahulu harus memahami konsumen, mengetahui apa yang dibutuhkan, apa seleranya, dan melihat bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam melakukan pembelian suatu produk. Untuk sarana pemenuhan kebutuhan sekarang ini, pakaian merupakan pemenuhan yang sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-harinya. Pada tahun 1987, Giant Dep Store hanyalah sebuah store pakaian kecil yang terdapat di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Saat itu, dunia retail belum semarak seperti sekarang. Namun Giant Dep Store yang berani tampil beda dengan konsep melayani masyarakat kelas menengah ke bawah maupun menjadi pusat perbelanjaan idola bagi masyarakat. Sejak awal Giant Dep Store konsisten di jalur bisnis garment dan pakaian jadi. Lalu pada tahun 1985 mereka memulai mendirikan 13 store yang menyediakan beragam kebutuhan dari mulai mainan, stationery, kebutuhan harian, dan makanan. Latar belakang jurnal kedua. Di Indonesia sendiri saat ini banyak bermunculan sebagai merek sepeda motor seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Sebagai pemain utama dalam pasar sepeda motor di Indonesia,
yang selalu bersaing untuk memperebutkan minat konsumen untuk membeli produk sepeda motor. Dengan demikian, masing-masing merek motor tersebut berusaha untuk membuat produknya lebih unggul dibandingkan merek lain. Maka, kegiatan pemasaran yang baik dan tepatlah yang memegang peranan yang penting dalam menunjang kelangsungan usaha dan perkembangan suatu perusahaan tersebut. Lihat dari adanya fenomena tersebut, tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketat. Maka dari itu, untuk menanggapi persaingan tersebut, perusahaan harus menerapkan pemasaran yang baik agar perusahaan dapat menangkan pasar. Di dalam meningkatkan peran masing-masing, perusahaan harus dapat memenangkan persaingan. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan pasar adalah melalui perencanaan taktis. Perencanaan taktis ini menggunakan konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Variabel-variabel yang terdapat dalam bauran pemasaran yaitu produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau tempat atau saluran distribution. Baiklah, latar belakang jurnal ketiga. Pertumbuhan swalayan di Payakumbuh telah meningkatkan persaingan di antara perusahaan retail tersebut. Namun, dalam persaingannya yang ketat, tidak semua swalayan mampu bertahan dan berkembang. Dua di antaranya telah ditutup, yaitu Atlantis Swalayan dan Aprilia Swalayan. Sehingga swalayan yang masih berdiri sampai sekarang ini adalah Mega Prima Swalayan, Ramayana Swalayan, dan Niagara Swalayan. Untuk dapat bertahan dan berkembang, sebuah perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar mampu menimbulkan pembelian ulang konsumen sehingga pada akhirnya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Berman atau Evans 2007 tahun 6 mengatakan, konsumen yang tidak dapat puas dengan pengalaman berbelanja di suatu perusahaan retail cenderung untuk tidak melakukan pembelian ulang di perusahaan tersebut. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan berbagai strategi agar dapat memberikan kepuasan pada konsumen dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang pada perusahaan tersebut. Berdasarkan prasurvei yang dilakukan terhadap 35 konsumen swalayan di Kota Payakumbuh, maka diketahui dari 35 orang konsumen yang berbelanja di Mega Prima Swalayan, 74% belanja di Mega Prima Swalayan dan kurang dari 4 kali, dan hanya 26% yang berbelanja lebih dari 3 sampai lebih dari 4 kali. Latar belakang jurnal keempat. Dalam mengembangkan bisnis makanan, pengusaha tidak cukup hanya mengandalkan barang dan mutu produk yang dijual. Salah satu bentuk strategi pemasaran yang mampu mendukung dalam memasarkan produk ini menciptakan kepuasan konsumen adalah penggunaan marketing mix atau bauran pemasaran yang meliputi produk, price, promotion, dan physical experience atau place. Dengan demikian, faktor yang ada dalam bauran pemasaran atau marketing mix merupakan variabel-variabel yang diharapkan mampu menciptakan kepuasan konsumen, atau dengan kata lain, variabel tersebut akan mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli suatu produk. Kepuasan pelanggan akan berimbas pada loyalitas pelanggan, sehingga usaha yang dibangun akan terus bertahan dan berkembang. Sebuah usaha dikatakan berkembang dan mampu bertahan jika mempunyai indikator awal, yaitu penjualan yang bagus, atau dengan kata lain, penjualan yang mengikat waktu dan waktu. Penjualan adalah suatu usaha terpadu untuk pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan merupakan sumber hidup dari suatu perusahaan, karena dari penjualanlah maka diperoleh laba-laba yang digunakan untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan usaha. Latar belakang jurnal kelima. Industri market di Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi serta persaingan yang sangat ketat. Namun sejak tahun 2012 sehingga 2015, negara Indonesia dengan penduduk sekitar 252 jiwa, 50% diantaranya merupakan usia produktif, merupakan pasar yang paling potensial di negara Asia Tenggara. PDB per kapita Indonesia 3.500 US dollar. Mempunyai negara persaing di ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. Jumlah
rumah tangga di Indonesia dengan anggaran belanja tahunan percitaran 5.000 US dollar sampai dengan 15.000 US dollar. Perkiraan meluas dari 36% pada saat ini menjadi 58% pada tahun 2020. Lebih dari 60 juta penduduk berpenghasilan rendah diproyeksi bergabung dengan kelas menengah di dekade mendatang dan mendorong permintaan konsumen semakin kuat. Total pasar di industri customer goods di Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan sekitar 810 miliar US dollar. Tidak heran, belanja konsumen di Indonesia tumbuh rata-rata per tahun sekitar 11,8%. Periode 2012 sampai 2015, pada tahun 2015, belanja konsumen untuk makanan diperkirakan sekitar 1.903 triliun rupiah. Sementara produk di luar makanan sebesar 4.369 triliun rupiah. Belanja konsumen untuk pertumbuhan penjualan tertinggi di industri retail modern dialami segmen personal care sebesar 12,7%. Sementara penjualan terendah adalah produk farmasi sebesar 1,8%. Juga ditampilkan persaingan ketat di segmen minimarket, convenience store, dan super hypermarket. Alfamart yang diusung PT Sumber Afrika Trijaya Tbk atau AMRT bersaing ketat dengan PT Indomarko atau Indomaret dan 7-Eleven bersutan PT Modern International Tbk atau MDRN. Baiklah, selanjutnya persamaan dan perbedaan. Persamaan kelima artikel jurnal ini pada penulis sudah menjelaskan latar belakang untuk pemilihan judul jurnal pemasaran tentang strategi pemasaran dan peranan bauran pemasaran. Perbedaannya, penulis artikel yang pertama, demi memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen yang terus meningkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Giant Dep Store cabang BSD, Tangerang. Metode yang digunakan adalah explanatory research dengan teknik analisis menggunakan analisis statistik dengan pengujian regresi, regulasi, determinasi, dan uji hipotesis. Penulis artikel yang kedua, persaingan bisnis yang semakin ketat di zaman sekarang ini, setiap perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dan mengatur strategi pemasaran yang tepat. Pemasaran merupakan salah satu faktor terpenting untuk menunjukkan perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis secara simultan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Penulis artikel yang ketiga, menganalisis pengaruh antara persediaan barang, harga, lokasi, bauran, komunikasi, serta desain dan tampilan toko pembelian ulang konsumen di Mega Prima Sevilayan Payak Ubu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pernah melakukan pembelian pada Mega Sevilayan Prima. Penulis artikel yang keempat, dalam bidang pemasaran, kondisi yang paling sulit adalah mempertahankan konsumen untuk selalu menggunakan produk dari penjual atau sering disebut dengan loyalitas pelanggan. Untuk mampu menciptakan loyalitas pelanggan, pelanggan tersebut harus mampu mendukung dan memasarkan produk makanan untuk menciptakan loyalitas konsumen tersebut. Baiklah, selanjutnya bab yang kedua, kajian pustaka atau landasan teori. Teori yang digunakan penulis pada jurnal yang pertama adalah teori dari Gugup Kismono tahun 2015. Pengertian marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari simultan dalam menganalisis data. Digunakan uji instrumen, uji amunisi klasik, regresi, koefisien determinasi. Yang kedua, teori yang digunakan penulis
dalam judul kedua adalah Kotler 2014 dalam jurnal Saputra tahun 2013. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk menunjukkan perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Teori yang digunakan penulis dalam jurnal yang ketiga adalah teori dari Novianto tahun 2007. Adalah kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali atau berbeda beberapa kali. Jadi pembelian ulang adalah suatu proses membeli barang atau jasa untuk kesekian kalinya setelah melakukan proses pembeli sebelumnya. Teori yang digunakan penulis dalam jurnal yang ketiga adalah teori dari A. Maslow yang mendefinisikan bahwa sandang dan pangan dan papan merupakan kebutuhan dasar manusia atau ditingkatkan kebutuhan paling dasar. Permintaan pangan yang terus meningkat karena merupakan kebutuhan dasar manusia berimbas terhadap peningkatan penawaran makanan. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand law. Teori yang jurnal yang keempat, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang ketiga, bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang pertama adalah populasi. Dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Jaya Depstor cabang BSD Tangerang. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Dengan demikian, sampel dalam penelitian berjumlah 100 responden. Jenis penelitian yang dipakai adalah asosiatif, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak terikat baik parsial maupun berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas. Pengaruh persamaan regresi Y sama dengan 9,9780 ditambah 0,29 X1 ditambah 0,476 X2. Dari pemasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Konstan terbesar sebesar 9.780 diartikan jika bauan pemasaran dan kualitas pelayanan tidak ada, maka telah terdapat nilai kepuasan konsumen sebesar 9.780 poin. Yang kedua, koefisien regresi bauran pemasaran sebesar 0,293. Angka ini positif, artinya setiap ada peningkatan bauran pemasaran sebesar 0,293, maka kepuasan konsumen juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,293 poin. Yang ketiga, koefisien regresi kualitas pelayanan sebesar 0,476, maka angka ini positif, artinya setiap ada peningkatan kualitas pelayanan sebesar 0,476, maka kepuasan konsumen juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,476. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode asosiatif. Menurut Sugiono tahun 2014, metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjalankan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Jurnal yang ketiga. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kausatif,
karena adanya hipotesis yang akan diuji menggunakan alat uji statistik yang menunjukkan pengaruh antar variabel populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian pada Mega Prima swalayan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan cara purpose sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan kuesioner yang diisi oleh 100 orang konsumen yang pernah berbelanja pada Mega Prima swalayan selama 3 bulan terakhir dan berdomisili di Payakumbuh. Serta sekunder merupakan informasi dari manajer Mega Prima swalayan, buku, web, dan dokumen pemerintah setempat. Teknik analisis data menggunakan analisis distributif. Dan deskriptif dan induktif. Analisis deskriptif variabel dilakukan dengan menampilkan data pada tabel distribusi frekuensi, menghitung persentase mean, standar deviasi, dan interpretasi. Analisis induktif terdiri dari pengujian asumsi klasik dan analisis jalur. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji statistik analisis jalur dapat digunakan atau tidak. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas dengan menggunakan metode PP, plot, dan uji heterokedesitas dengan menggunakan Gleiser test. Sedangkan analisis jalur dibuat untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pengolahan dan analisa dilakukan dengan program komputer SPSS 15.0. Jurnal yang keempat, seleksi dan evaluasi pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok yang dijadikan sasaran dari semua usaha pemasaran perusahaan. Dalam penentuan pasar sasaran perusahaan perlu mempertimbangkan pengaruh pasar sasaran terhadap tingkat penjualan perusahaan, biaya dan laba. 2. Merancang dan menyusun bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar sasaran. Jerome MC Catry menamai alat-alat pemasaran itu the 4 Ps of the marketing. 4P yang dimaksudkan adalah produk, price atau harga, promosi atau promotion, dan place atau tempat. Nilai manfaat pada konsumen. Produk dan dalam bisnis restoran sangat bergantung pada pengalaman. Produk dapat berupa paket yang lengkap yang terdiri dari makanan, minuman, servis, atmosfer, dan kenyamanan yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan menciptakan kesan yang tidak terlupakan. Pengunjung di restoran membayar untuk pengalaman makan secara total, bukan kesan yang tidak terlupakan. Pengunjung di restoran membayar untuk pengalaman. Tingkatan produk-produk restoran dapat dideskripsikan dalam 3 tingkatan, yaitu the core products, the formal product, the outstanding product. Produk-produk restoran juga dapat dianalisis sama seperti produk lain. Misalnya atmosfer, product development, produk positioning. Produk dianalisis sama seperti produk lain. Misalnya atmosfer, produk development, produk positioning, produk dianalisis sama seperti produk lain. Jadi jadikan produk makanan mempunyai rasa yang enak dan mempunyai keunikan supaya bisa menembus pasaran. Makanan enak akan menarik pembeli untuk terus datang kembali dan menjadi pelanggan setia. Selanjutnya, jurnal kelima. Analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan. Kepuasan dan loyalitas konsumen dalam pembelian roti ceria di Jember. Haris Hermawan, tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Dalam kasus ini, variabel bauran pemasaran yang berupa produk, distribusi, promosi berpengaruh terhadap kepuasan pembelian.
Variabel produk dan harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. B. Pengaruh bauran pemasaran retail terhadap kepuasan pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh. Yuda Melisha tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran retail yang terdiri dari persediaan barang, harga, lokasi, bauran komunikasi, desain dan tampilan toko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh. C. Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada PT Aneka Regalindo di Sidoarjo. Diksi Martijen Saputra tahun 2013. Hasil pengujian secara parital menunjukkan variabel produk, harga, tempat, dan promosi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumen membeli produk pada furniture pada PT Aneka Regalindo di Sidoarjo. Hal tersebut dapat dijadikan dengan tingkat signifikan masing-masing variabel tersebut tidak melebihi A sama dengan 5%. Hasil pengujian koefisiensi determinasi menunjukkan variabel promosi memiliki nilai koefisiensi determinasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap konsumen membeli produk. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, pada kelima jurnal, para penulis jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3, jurnal 5 tidak menjelaskan desain penelitian. Para penulis artikel jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4 ada variabel penelitiannya. Penulis artikel jurnal 2 dan 3 menggunakan metode sampel probability sampel. Penulis artikel jurnal 1 dan jurnal 2 menggunakan teknik analisis dan analisis regrensi linear berganda. Perbedaannya. Adapun perbedaan antara jurnal 1 dan 5 adalah perbedaan terletak di tempat atau lokasi metode penelitian tersebut. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal yang pertama, pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen. Bauran pemasaran pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan korelasi sebesar 0,614 atau memiliki hubungan yang kuat dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,7%. Pengujian hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih dari T tabel atau 7,707, lebih besar dari 1984. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan korelasi sebesar 0,679 atau memiliki hubungan yang kuat dengan kontribusi berpengaruh sebesar 46,1%. Pengujian hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar T tabel atau 9.153, lebih besar dari 1984. Dengan demikian, hipotesis yang kedua diajukan bahwa terdapat berpengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Diterima. 3. Pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Bauran pemasaran dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan diperoleh persamaan referensi Y sama dengan 9.780 ditambah 0,293 X1 tambah 0,476 X2. Nilai korelasi sebesar karyawan terkait perilaku yang bersahabat melalui interaksi dari karyawan serta fasilitas yang memadai dapat
Memberikan peranan nyaman kepada konsumen, memberikan kualitas pelayanan yang baik merupakan hal yang jarang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang sangat berorientasi pada kualitas pelayanan yang baik dapat menciptakan citra yang baik bagi perusahaan tersebut. C. Untuk itu, bagi perusahaan harus memenuhi bagaimana perilaku konsumen dalam melakukan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, agar perusahaan dapat bersaing di mata konsumen, maka perusahaan sebaiknya memperhatikan beberapa fasilitas yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Jurnal yang kedua, pengaruh produk terhadap kepuasan pembelian berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa untuk variabel produk X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pembelian Y. Sepeda motor Yamaha di PT Hajrat Abadi Ranotana. Dengan demikian, hasil yang dapat dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian ASMI tahun 2015 dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pembelian Notebook Asus, atau survei pada mahasiswa yang memakai notebook Asus di Universitas Brawijaya, menunjukkan variabel produk merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan pembelian, berpengaruh terhadap keputusan pembelian berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa untuk variabel harga X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pembelian Y. Sepeda motor Yamaha di PT Hajrat dengan keputusan pembelian konsumen minimarket Lulu Mart di kota Samarinda menunjukkan bahwa variabel harga merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk variabel promosi atau X3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Sepeda motor Yamaha di PT Hajrat Abadi Ranotana. Dengan demikian, hasil yang didapat dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Hani Faradis tahun 2016 dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sabun Mandi Lifebuoy di Surabaya, yang menunjukkan bahwa variabel promosi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan pembelian. Pengaruh secara parsial tidak berfungsi, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Sepeda motor Yamaha di PT Hajrat Abadi Ranotana. Dengan demikian, hasil yang didapat dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ramadanti di tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tempat terhadap keputusan pembelian pada Giant Supermarket Mall. Pengaruh produk, harga produk, promosi produk, tempat terhadap keputusan pembelian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk variabel produk X1, harga X2, promosi X3, dan tempat saluran distribusi X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian Y. Sepeda motor Yamaha di PT Hajrat Abadi Ranotana. Dengan demikian dapat didapat dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Marendra 2018 dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Produk, Lokasi, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Minimarket Alfamart. Yang selanjutnya, jurnal yang ketiga, umur 26, responden penelitian dengan promosi terbesar berdasarkan umur adalah di umur 35 tahun, yaitu 34%. Proporsi terendah adalah Yaman, sirkulasi dalam toko yang lancar, penataan yang barang yang rapi dan mudah ditemukan, serta aroma dalam toko yang menarik. Dan yang terakhir, penelitian menunjukkan pada variabel keputusan pembelian ulang tingkat pencapaian responden adalah baik. Terlihat dari tingkat capaian responden 76,5%, artinya tingkat pembelian ulang konsumen pada Mega Prima Solender tergolong tinggi.
nyaman, sirkulasi dalam toko yang lancar, penataan barang yang rapi dan mudah ditemukan, serta aroma di dalam toko yang menarik. Dan yang terakhir, penelitian menunjukkan pada variabel keputusan pembelian ulang di tingkat capaian responden adalah baik. Terlihat dari tingkat capaian responden sebesar 76,5%. Artinya tingkat pembelian ulang konsumen pada mega prima swalayan tergolong tinggi. Jurnal yang keempat, seleksi dan evaluasi pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok yang dijadikan sasaran dari semua usaha pemasaran perusahaan. Dalam penentuan pasar sasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan pengaruh pasar sasaran terhadap tingkat penjualan perusahaan, biaya dan laba. 2. Merancang dan menyusun bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar sasaran. Jerome MC Cathy menamai alat-alat pemasaran itu the 4 Ps of marketing. 4P dimaksudkan adalah produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau tempat. Nilai manfaat pada konsumen. Produk dalam bisnis restoran sangat bergantung pada pengalaman. Produk dapat berupa paket yang lengkap yang terdiri dari makanan, minuman, servis, atmosfer, dan kenyamanan yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan menciptakan kesan yang tidak terlupakan. Pengunjung di restoran membayar untuk pengalaman makan secara total, bukan hanya untuk makanannya saja. Tingkatan produk-produk restoran dapat dideskripsikan dalam 3 tingkatan, yaitu the core, product development, product positioning, product life cycle. Jadikan produk makanan mempunyai rasa yang enak dan mempunyai keunikan supaya bisa menembus pasaran. Makanan enak akan menarik pembeli untuk terus datang dan menjadi pelanggan setia. Sedangkan unik berarti beda dalam bentuk penyajian, modifikasi resep, makanan, pelayanan, atau apa saja yang bisa menarik perhatian pembeli. Supaya satu bahan menarik perhatian terlihat unik, maka harus diolah dan divariasikan sehingga diperoleh aneka produk pangan dengan penampilan, berbentuk, tekstur, warna, aroma, dan cita rasa yang nikmat memikat. Untuk membuat produk demikian tidak terlalu harus menggunakan bahan dasar mahal. Keputusan lain mengenai kebijakan produk yang perlu diperhatikan adalah mengenai model, merek, label, kemasan, dan kemasan. Untuk itu, ada beberapa kemungkinan, misalnya membuat model sebagai ciri sebagian atau seluruh produk yang dipasarkan perusahaan. Strategi kemasan hendaknya diarahkan untuk terciptanya manfaat. Misalnya menambah ketahanan, perlindungan kualitas, mempunyai efek promosi dan lain-lain. Sedangkan keputusan mengenai label harga memperjelas informasi kepada konsumen, mempunyai efek promosi dan lain-lain. Jurnal kelima. 1. Statistik deskriptif. A. Jenis kelamin. Tabel yang pertama, jenis kelamin. Dari tabel di atas terlihat bahwa 46% responden berjenis kelamin laki-laki dan 54% berjenis kelamin perempuan. B. Usia, tabel 2 usia. Dari tabel di atas terlihat bahwa 10% responden berusia. C. Frekuensi belanja. Tabel 3 frekuensi belanja. Dari tabel di atas bahwa terlihat bahwa 28% responden belanja di Alfamart. D. Frekuensi belanja. Di tabel 3 frekuensi belanja. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 28% responden berbelanja di Alfamart. E. Jumlah transaksi. Tabel 5 jumlah transaksi. Dari tabel di atas terlihat bahwa 28% responden melakukan transaksi belanja di Alfamart. Kurang dari 100.000 sampai 4% responden dengan transaksi di atas 400.000, atau 45% dengan transaksi 100.000 sampai dengan 200.000
sampai dengan 16% dengan transaksi 201.000, sedangkan sampai dengan 300.000, dan 7% responden dengan transaksi 301.000 sampai dengan 400.000. 2. Uji validitas dan reliabilitas. A. Produk dari 169 responden yang diberikan dengan 5 butir pertanyaan dan tingkat kepercayaan 95% didapatkan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut valid dan reliabilitas. Hal ini terlihat dari nilai correct item total correlation lebih besar dari tabel sebesar 0,151 uji validitas, dan nilai Cronbach alpha if item delete lebih besar dari 0,60 atau uji reliabilitas. Yang B. Harga dari 169 responden yang diberikan dengan 4 butir pertanyaan dan tingkat kepercayaan 95% didapatkan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut valid dan reliabilitas. Hal ini terlihat dari nilai correct item total correction lebih besar dari R tabel sebesar 0,151 atau uji validitas, dan nilai Cronbach alpha if item delete lebih besar dari 0,60 atau uji reliabilitas. C. Lokasi dari 169 responden yang diberikan dengan 5 butir pertanyaan dan tingkat kepercayaan 95% didapatkan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut valid dan reliabilitas. Hal ini terlihat dari nilai correct item total correctional lebih besar dari R tabel sebesar 0,151 atau uji validitas, dan nilai correct Cronbach alpha if item delete lebih besar dari 0,60 reliabilitas. Yang ketiga, uji normalitas. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas data yang untuk melihat apakah data yang ada terdistribusi normal atau tidak. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS terlihat bahwa item-item pertanyaan tersebut terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat dari nilai one sample Kolmogorov atau Smirnov test terbesar 0,2, lebih besar dari 0,05. Yang keempat, uji heterokeditisitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya variasi nilai yang berubah atau tidak konstan. Nilai level sig lebih besar dari A atau 0,005 menunjukkan bahwa variabel tersebut bebas dari heterokeditasitas. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS terlihat bahwa semua variabel independen tersebut, produk, harga, lokasi, dan promosi, bebas dari heterokeditasitas. 5. Uji autokorelasi. Dalam uji ini ingin melihat apakah data dari responden tersebut bebas dari autokorelasi, yang dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson atau DW berada di kisaran minus 2 sampai dengan 2. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah persamaan jurnal 1 sampai 5 adalah menggunakan analisis data maupun dari data tertulis maupun data di lapangan. Perbedaannya adalah, adapun perbedaan antara jurnal 1 sampai 5 adalah perbedaannya terletak di tempat atau lokasi metode penelitian tersebut. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Jurnal yang pertama, kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Bahwa pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan kontribusi pengaruh sebesar 37,7%. Uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 7,707, lebih besar dari 1984. B. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan kontribusi pengaruh sebesar 46,1. Uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 9.153, lebih besar dari 1984. C. Bahwa pemasaran dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan kontribusi pengaruh sebesar 53,8%, sedangkan sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi faktor lain. Uji hipotesis diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 56.404.000, yang besar dari 2,7.000. D2. Saran. Perusahaan harus memadukan konsep pemasaran yang terpadu dari marketing mix karena faktor-faktor tersebut mampu mendorong pelanggan untuk melakukan kepuasan konsumen. Perusahaan harus memberikan penekanan pada karyawan. Jurnal yang kedua, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian dan pengamatan yang diperoleh, kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan pengujian dan pengamatan bahwa untuk variabel produk berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembelian sepeda motor pada Yamaha di PT Hasrat Abadi Ranotana. 2. Berdasarkan pengujian dan pengamatan untuk variabel harga berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pembelian pada sepeda motor Yamaha di PT Hasrat Abadi Ranotana. 3. Berdasarkan pengujian dan pengamatan untuk variabel promosi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian sepeda motor Yamaha di PT Hasrat Abadi Ranotana. Yang keempat, berdasarkan pengujian dan pengamatan untuk variabel tempat atau saluran distribusi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor Yamaha di PT Hasrat Abadi Ranotana. Yang kelima, berdasarkan pengujian dan pengamatan secara bersama-sama atau simultan, variabel produk, harga, promosi, dan tempat berpengaruh terhadap keputusan pembelian Y. Sepeda motor pada Yamaha pada PT Hasrat Abadi Ranotana dapat diterima saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran antara lain sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan PT Hasrat Abadi Ranotana Manado untuk tetap mempertahankan merek Yamaha yang ada karena merek Yamaha sudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat, serta harga yang ditawarkan agar tetap selalu stabil, agar supaya harga yang harus ditawarkan dapat selalu diterima di pasaran. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Kesimpulan jurnal yang ketiga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis jalur antara variabel-variabel penyebab terhadap variabel akibat, maupun antara variabel penyebab melalui variabel penyebab lainnya terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima swalayan Payakumbuh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel persediaan barang, variabel harga, variabel barang komunikasi, variabel desain dan tampilan toko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima swalayan Payakumbuh. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti mengemukakan beberapa saran kepada manajer Mega Prima swalayan Payakumbuh untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen sebagai berikut. 1. Mengecek persediaan barang serta kualitas barang yang dijual secara teratur. 2. Barang yang dijual juga harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Jurnal yang keempat. Kesimpulan.
dewasa ini, bisnis makanan mempunyai prospek yang cerah. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Bisnis makanan melingkupi berbagai ragam. Sebagai contoh adalah bisnis restoran dan bisnis populer catering atau cafe, coffee shop, toko roti atau bakery, dan steakhouse. Semakin banyaknya bisnis makanan yang berkembang, khususnya bisnis restoran, tidak semuanya mampu bertahan lama. Hanya bisnis yang mempunyai pelanggan yang loyal dan dukungan manajemen yang baguslah yang mampu bertahan dan eksis. Loyalitas berpengalaman dapat terwujud salah satunya dengan dukungan pemasaran yang baik. Salah satu bentuk strategi pemasaran yang mampu untuk menciptakan loyalitas konsumen adalah strategi marketing mix. Bauran pemasaran yang mampu meliputi produk, price, promotion, dan physical evidence atau place. Menurut Pawitra tahun 1993, dukungan faktor-faktor bauran pemasaran atau marketing mix diharapkan mampu menciptakan kepuasan pelanggan yang berimbas pada loyalitas pelanggan. Dengan adanya loyalitas pelanggan, maka akan mampu meningkatkan pendapatan pengusaha di bidang restoran. Jurnal yang kelima. Kesimpulannya, hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana nilai T hitung sebesar 10.969 lebih dari nilai T tabel sebesar 1974, sehingga disimpulkan bahwa HO1 ditolak dan produk memiliki korelasi sebesar 0,647 dengan koefisien determinasi sebesar 41,9% dan fungsi regresi untuk variabel produk terhadap keputusan pembelian adalah Y sama dengan 16.903 ditambah 1,135x. Yang kedua, harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pembelian, di mana nilai hitung T sebesar 10.393 lebih besar dari T tabel sebesar 1974, sehingga disimpulkan bahwa HO2 ditolak dengan harga memiliki korelasi sebesar 0,627 dengan korelasi determinasi sebesar 39,3% dan fungsi regresi untuk variabel harga terhadap keputusan pembelian adalah Y sama dengan 18,197 ditambah 1,365x. Yang ketiga, lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana nilai T hitung sebesar 12,245 lebih besar dari T tabel sebesar 1,974, sehingga disimpulkan bahwa HO3 ditolak dan lokasi memiliki korelasi sebesar 0,688 dengan koefisien determinasi sebesar 47,3% dan fungsi regresi dan untuk variabel lokasi terhadap keputusan pembelian adalah Y sama dengan 14,6% ditambah dengan 1,22x. Yang keempat, promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana nilai T hitung sebesar 14,603 lebih besar dari T tabel sebesar 1,974, sehingga disimpulkan bahwa HO4 ditolak dan promosi memiliki korelasi sebesar 0,749 dengan koefisien determinasi sebesar 56,1% dan fungsi regresi untuk variabel lokasi terhadap keputusan pembelian adalah Y sama dengan 11,089 ditambah 0,893x. Yang kelima, variabel bauran pemasaran atau produk harga, lokasi, dan promosi yang diuji secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana nilai F dihitung sebesar 80,465, lebih dari F tabel sebesar 2.427, sehingga disimpulkan bahwa HO5 ditolak dan bauran pemasaran memiliki korelasi sebesar 0,814 dengan koefisien berdeterminasi sebesar 6,2% dan fungsi regresi untuk variabel lokasi terhadap keputusan dan pembelian Y sama dengan 5,54 ditambah 0,278 XI ditambah 0,402 X2 ditambah 0,391 X3 dan ditambah 0,465 X4. J. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Minimarket perlu melakukan inovasi terhadap strategi bauran pemasaran yang akan dilakukan, mengingat bahwa variabel bauran pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dalam memilih minimarket yang dikunjungi. Yang kedua, perlu adanya dilakukan penelitian yang lagi terkait faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak. Persamaan dan perbedaan. Dari kelima artikel jurnal sama-sama memiliki kesimpulan. Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 5 sama-sama memiliki saran. Perbedaannya adalah jurnal 2 dan jurnal 4 tidak memiliki saran. Daftar pustaka. Baiklah, untuk daftar pustaka akan saya lewati. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kami mana pun. Kau aku yang mati. Oke. Makan kapan? Makan enggak? Saya betul. Hotel ini. Hah? Tak boleh. Alumni itu betul. Alumni. Mana stopkan ini? Mana stopkan itu? Jeda atas. Tarik. Tidak ada. Alah. Udah rekam. Udah selesai tapi. Udah. Tidak ada. Dari tadi aku tengok. Coba kembali. Golok beneran. Aduh, hai. Di atas biasa. Ada enggak? Terus sedikit lah. Lagi. Nanti besok lagi. Sabar. Tidak ada Belum direkamnya pasti bangga apa sih? Tidak pun bangga, apa nak bilang? Panik gak tuh? Udah tenang. Kamu berjam-jam kan? Dia juga tak terekam.